Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waktu belum ada masjid ini, ayah di belakang tuh Kiai Madari, Kiai Saiful di Musola Hijau. Kemudian datang seorang ibu, dia mengucapkan terima kasih, makasih Ustaz, anak saya diunyeng-unyeng sama Ustaz. Jadi tadi kalian tuh diunyeng-unyeng, ya diusap dengan sholawat. Alhamdulillah Ustaz, sekarang anak saya ya sudah boleh dibilang sukses. Terus saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur. Ya Allah, saya bilang ini jadi wakil dubes di mana? Di Eropa Timur. Percaya nggak percaya lah. Ya mungkin si ibu itu juga, ya nggak mungkin juga dia bohong kan? Buat apa dia bohong gitu? Dan memang usia dakwah ayah kelihatannya memang setua umurnya ayah. Jadi usia dakwah ayah kalian ini dengan izin Allah kacak sedikit dari usia saya sendiri, karena dari umur 4 tahun saya sudah dakwah. Jadi umur 4 tahun saya udah kayak burung beo, diajarin satu hadis, dinaikin meja lalu bicara hadis itu, diajarin satu ayat, dinaikin meja lalu udah bicara ayat itu, terus sampai kemudian ya sekarang. Di kisah yang lain, saya masuk mall, ada satu ibu-ibu hamil. Kadang-kadang saya juga nanya sih Ustaz, kadang-kadang saya nanya, ini usia saya gitu. Kan usia saya sekarang 46 ya? 46 usia saya. Izin Allah, begitu saya masuk, ibu ini keluar bulat hamil. Terus kemudian dia tunjukin anak-anaknya, Ustaz, ini anak saya dua, ini yang kelima. Ustadz ingat nggak? Iya pasti nggak ingat lah. Ini siapa kedua? Masa gue ingat? Dulu kelas 2 SMA, saya dibawa sama ibu saya. Terus Ustadz pakai tangan ibu saya dan saya mau cerita, kan nggak mungkin perempuan. Ustadz pakai tangan ibu saya, lalu saya bersolawat, ibu saya bersolawat, tangan saya itu diusapin ke kepalanya. Lalu Ustadz bilang, ini orang biar anaknya banyak. Jadi kemudian tangannya diturunin ke perut, dipeganglah perutnya sama ibunya. Lalu saya ikut bersolawat dan ibunya bersolawat. Ustadz, ini hasilnya Ustadz. Dua, yang satu lagi di perut gitu. Saya bilang, kamu dari SMA kelas 2 udah ketemu saya, udah membaca sholawat, udah diusap, sampai anak mau 5. Emang umur saya berapa nih? Terus ada lagi orang yang ganteng, tinggi, gede, penulis buku, sekarang jadi pengusaha hebat, terkenal. Suatu sore datang lagi nih orang ibu. Orang di rumah kasih tahu, Ustaz, di depan ada ibu-ibu nggak mau pulang sampai ketemu sama Ustaz karena nggak ada waktu. Anaknya mau balik ke kakak. Anaknya waktu SMP datang ke bulak santri. Bukan di sini, waktu itu belum ada. Datang ke bulak santri, masih SMP kelas 2. Terus Ustaz punya mudah kepalanya. Alhamdulillah Ustaz dapat S2 di Malaysia,
dan menjadi pelajar terbaik se-Malaysia, padahal dia orang Indonesia. Ustaz, saya datang sama anak saya yang saya unyeng-unyeng, yang Ustaz unyeng-unyeng. Sekarang lagi S3 di Qatar, namanya Asad, Muhammad Asad. Ya, Asad itu. Si Asad di unyeng-unyengnya, ini kelas 9 kan? Oh, berarti lebih ini lagi. Kelas 2 berapa? Kelas 8 ya? Kelas 8. Jadi, anak-anak yang dirahmati Allah, jangan meremehkan usapan yang disertai dengan sholawat. Kalau kalian merasa berat nih ngapal, coba mana tangannya? Mana tangannya? Itu sholawat. Pegang, lihat di tangannya. Pakai energi, lihat, betul dilihat. Allahumma sholli wa sallim, ayo. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usap dada kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usap mulut kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usap kepala kalian. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Terus sambil mengucap sedikit, ya Allah. Dia jangan bego nih, dia jangan belongon nih, dia ngapal tuh gampang dan nggak lupa. Tapi itu susah kentut, usah pakai. Ada susah kentut. Oh, ayah punya testimoni. Boleh dibilang bercanda, terserah. Boleh dibilang main-main, terserah. Boleh dibilang ini ngeledekin sholawat, terserah. Boleh dibilang ini ngecilin sholawat, terserah. Tapi kalau bagi ayah, justru ini mengagungkan sholawat. Sholawat sampai segitunya, bikin orang nggak bisa kentut, jadi berbeda. Ini kalau orang zaman dulu kalau dimandi. Jadi saya bilang nih sama orang nih, ini nyegat Ustaz. Dengan izin Allah nih cerita, nyegat Ustaz. Saya nggak bisa kentut. Ada kali 5 hari gelisah dia. Orang kalau nggak bisa buang air, nggak bisa buang angin tuh gelisah. Dia nggak buang air besar, nggak buang air, nggak buang angin. Terus saya bilang, mana tangan kamu? Ini Pak Ustaz. Enggak, lihatin tangannya. Lihatin, ayo sholawatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiup. Dia bilang, tiup. Kenapa? Karena kita nggak bisa tiup angkat, ada saya. Jadi yang kita tiup apanya? Tangannya. Lalu kemudian tangan yang sudah disholawati dan ditiup sama mulut yang bersolawat, ya. Kemudian nafsuhu. Terus saya bilang apa sama dia? Sekarang pegang pantat kamu. Asik. Pegang pantat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelahnya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Percaya atau tidak, disaksikan di depan orang di Andida TPI waktu itu tahun berapa? Itu bunyi masih di tempat. Rebek. 2006 ya. Saya bilang sama dia, kamu baru sholawat segitu, bagaimana 1000? Nggak berhenti. Ada seorang lagi pakai kursi roda datang ke umi saya, datang ke ibu saya. Oh, ini jago sholawat. Ibu saya itu lebih jago sholawatnya daripada saya. Kalian itu ini tinggal di makam aulia itu, sering-sering ke situ, sering-sering ke makamnya, lalu doakan ibu saya, sering-sering ke makam. Buat ibunya Ustaz Yusuf Mansur, Al-Fatihah. Doakan, Rabbikillaha warhamha wa'afiha wa'fana waqrib nuzulaha wabdil hudaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin nira. Begitu. Ini ada cerita. Ini sama kayak saya itu. Masih hidup orangnya. Ini jangan dikubur, masih hidup. Waktu itu ada pohon durian,
Ibu bilang begini, jangan dicabut. Mati nih, enggak, itu sholatin, hidup. Lalu ibu saya mendemonstrasikan sholawat untuk hidupin pohon yang udah mati. Masih ingat saya? Akhirnya nggak jadi 3 kali. Ibu saya jongkok, duduk dan bersolawat sambil mengusap itu pohon durian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hidup. Gitu. Alhamdulillah, sehari 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tetap mati itu pohon. Tetap mati itu pohon. Terus apa yang rugi? Nggak ada yang rugi. Ini pohon mati udah diantar sama sholawat. Ini pohon mati udah diantar sama sholawat. Mana ruginya? Justru kita tidak berterima kasih sama di pohon. Sempet hidup. Terima kasih kita mana sama di pohon? Luar biasa. Nah, tadi cerita orang datang naik kursi roda. Terus tamunya ngobrol sama saya, tapi ini orang nggak ngobrol, dia diem. Jadi yang ngobrol sama saya itu yang pengantar. Tiba-tiba ibu saya masuk, terus ibu saya lagi ngomong orang, diajak ngomong orang diem aja. Ibu saya marah, diajak ngomong sama orang tua, diem aja. Yang nganter ngomong, maaf nih, ini orang lagi nggak bisa ngomong. Ada sebulan nggak bisa ngomong. Sama ibu saya diginiin, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini ceritanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Itu kemudian ditepak, tongkuknya ditepak. Alhamdulillah, kaget nih orang. Begitu kaget, ngomong. Iya percaya. Itu di samping masjid dulu Kibar, ada namanya Ustadz Ajun. Sampai sekarang masih ada Ustadz Ajun. Datang lagi nih orang pakai kursi roda yang berbeda. Mudah-mudahan ibu saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ini mau cerita tentang kehebatan sholawat. Siapa yang pengen langkahnya jauh? Ayo. Siapa yang pengen langkahnya jauh? Oke, bilang. Ya Allah. Saya pengen langkahnya jauh. Sekali melangkah. Sekali melangkah. Amerika. Sekali melangkah. Belanda. Jerman. Australia. Singapura. Singapura dekat Singapura. Ya, Rusia. Inggris. Kamu tahu caranya? Gimana? Ada yang tahu? Lu punya kaki, lu sholawatin. Saya sampai sekarang masih begitu. Kalau di mobil saya sholat. Yang jauh ya. Kalau melangkah yang jauh. Yang jauh. Ayo coba ngomong. Sambil sholat. Ayo coba. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Kalian udah ada di pesantren. Ayo bilang, kami udah ada di pesantren. Kita udah ada di pesantren. Rugi kalau nggak punya pesantren. Bagaimana caranya bisa punya pesantren? Jangan biarkan ada sejengkal tanah pun di pesantren kecuali kalian pernah berselawat. Itu rahasianya. Saya dulu waktu jadi santri gitu, sungguh. Sampai sekarang suka iseng. Sholawatin, kalau tapi kan beda dengan bersolawat biasa, sama benar-benar ngalirin energi beda. Obek pesuruh, dia sudah kerja di gedung kan, tapi gara-gara dia tidak bersolawat dan berdoa, ya obek terus. Tapi ketika dia ngopel nih,
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil gitu. Besok jadi bos. Jadi bos. Tukang nasi goreng di seberang ada tanah 4.000 meter. Setiap dia datang, matanya dialirkan ke tanah itu sambil sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokoknya sambil melayanin, sambil melihat, sambil melayanin, sambil melihat, sambil melayanin, sambil melihat, sambil bungkus, sambil ngaduk, sambil motong, sambil melihat. Nggak ada cerita sampai 8 bulan setahun, nggak ada. Ada pembelinya yang nanya begini, Bang, suka nggak kalau pindah ke depan? Subhanallah. Nah, jadi kalau Bang, suka nggak kalau pindah ke depan? Ya suka lah Pak, itu punya saya, pindah aja. Masya Allah. Dulu ada Mas Dodi, sebelum dekat sekali sama saya. Beliau bilang sama saya, Ustaz, saya mau bawa mobil. Tolong mobil saya jangan diselawatin. Kenapa emang? Kalau diselawatin sama ente, giring kandang. Jadi kalau mobil saya selawatin, ini mobil ngikut di belakang. Serius ini. Jadi kalau saya sholawat ini mobil naik di dalamnya, lalu saya berselawat sambil saya pegang salah satu sudutnya, mau kursinya, mau plafonnya, mau pintunya, lalu saya ajak ngomong di mobil, mobil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, ikut lo pulang deh. Mobil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikut lu pulang, datang ke rumah, jangan balik yang punya. Iya dipercaya. Udah, abis itu saya tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu, believe or not, mobil nyampe. Mas Dodi masih ada, masih ikut. Nggak bohong saya, orangnya mungkin ngeliat. Ini lagi live nih, orangnya ngeliat. Segitunya dia ketawa-ketawa, jangan disolawatin. Nanti mobil aneh jadi milik ente. Nanti mobil aneh jadi ngikut ke rumah ente. Tapi kemudian si Ridho nikah. Ridho Husnul nikah. Datang nih Mas Dodi pakai Fortuner tentang gitu. Mas Dodi lupa. Dia ngomongnya begini, aneh mau pulang, mau naik pesawat, titip mobil ya. Gue udah bilang nih mobil bakal ke rumah. Saya bilang ke Mas Dodi, Mas, kalau mobil udah ke rumah, susah keluar lagi nih. Apa? Pokoknya aneh kalau ke Jakarta aneh pakai, aneh ke Jakarta aneh pakai, aneh ke Jakarta aneh pakai. Iya, udah lewat mobil. Tapi yang terjadi apa? Setiap Mas Dodi ke Jakarta, dia naik taksi. Dia naik taksi. Tidak enak, membuat saya sebagai gurunya, sebagai ustadznya repot. Apa Ustaz? Saya naik taksi. Pesawat kecil, saya sholawati. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun, lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya satu hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Anak Bumbu, Banjarmasin, kemudian 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyelawatin mainan. Salah satu di antaranya mainan pesawat kecil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang ini masih mainan. Besoknya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar. Jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun beli tiket. Gak mau saya beli tiket, gak mau saya bayar. Pokoknya saya tinggal naik, tinggal turun, tinggal tidur.
Dan benar terjadi. Zaman dulu apa saya jadi ustaz yang sering dipanggil ceramah sana sini? Tidak. Saya pedagang seperti orang-orang, saya pekerja seperti orang-orang. Memang saya ngajar. Akhirnya kemudian saya mulai lah jadi ustaz, dipanggil Surabaya, mulai naik pesawat, masya Allah. Siapa di antara kalian yang pengen ke Madinah University? Udah punya gambarnya belum? Udah punya belum itu fotonya Madinah University? Ambil dong, download di internet, tempel di Quran kalian semua. Setiap buka Quran, pegang. Wala ali sayyidina Muhammad, ya Allah, jadikan Sri Madinah University itu Ummul Qura, Al-Azhar Cairo, Contoh University, Alexandria University, Jordan University. Salah satu santri Darul Qalam Gintung ceritanya. Salah satu santri Darul Qalam Gintung dulu ada Kiai Selamat di sini. Dia bertestimoni dengan izin Allah dicerita. Apa testimoninya? Ustaz, anak ngejajal keajaiban sholawat. Gimana? Kan Ustaz cerita tuh, dompet kosong bisa ada isinya. Aneh mau jajal nih, celana aneh kosong. Jadi aneh gantung di pintu tak. Kemudian aneh sholawatin tuh sakunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ntar besok saya pakai. Mudah-mudahan udah ada duit di kantongnya. Lalu si santri ini kok gila tuh? Main bola apa segala macam. Besoknya dia pakai celana. Bener, ada duit. Allah nih cerita. Ada duit bisa begitu tuh soal. Rupanya sedikit ada temennya yang ngomong gini. Gua salah pakai celana kemarin. Oh, rupanya Allah bikin orang salah celana, terus duitnya taruh di kantong, terus dia buka lagi, taruh, itu dia. Tapi kata si santri yang testimoni, gue udah jajan. Ya, gue ikhlas kan, subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Cerita terakhir. Ada testimoni orang. Ada satu halaman tuh yang memang susah sekali. Ya namanya orang hafal ya. Ada orang pusing, puyeng, mabok, bosen, stres banget. Nah satu halaman ini dia iseng. Dihitung sama dia hurufnya. Berapa nih hurufnya? Anggap deh 50 gitu. 50 kali 15. Berapa? 700 berapa? 750. Dia tutup Quran. Dia hadiahkan sholawat per huruf. Ini edan nih. Jadi dia sholawatin yang susah di satu halaman, disholawatin aja dia per huruf. Jadi setiap satu huruf satu sholawat. Sejak itu dia bilang, itu kayaknya halaman kok nggak ada lagi yang susah. Masuk aja sampai kemudian dia dapat beasiswa ke Mesir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Insyaallah tadi Anda ya anak-anak ayah yang udah ayah usap ya, kenapa ayah berani usap kalian dekat sama kalian? Barusan PCR di swab lagi, alhamdulillah negatif. Karena besok mau khutbah di Wapres, mau khutbah di depan Kiai Haji Ma'ruf. Amin. Insya Allah ayah mau sholawatin beliau. Mau saya lihatin sambil sholawat. Ya. Besok insya Allah jadi Wapres. Amin. Habis itu sholawatin Pak Jokowi. Ya kalau kalian mau jadi ustaz, mau jadi Kiai Saiful, gampang, lihatin aja. Kemudian kirim sholawat. Jadi kerjaan ayah nih, tidak dulu. Ini ada ustaz ngajar, ada kiai besar ngajar sambil sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jadi orang besar kayak beliau. Jadi orang besar kayak beliau. Alhamdulillah ayah pagi tadi juga rapid antigen karena ketemu Panglima. Terus paginya sebelumnya tadi udah PCR, sore keluar negatif alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan besok ke istana Wapres.
Nah, di Istana Wapres itu kita sholawat. Kejadian loh, saya itu sering sholawat di mall. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin. Tunjuk, ambil, pergi. Ayo. Lagi sholat. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Lu nggak pada sholawat, nolong. Ini pakai sholawat, belinya pakai sholawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin tuh sholawat di mall demi mall. Saya rajinin. Kenapa? Gak pengen keluar duit ke mall. Alhamdulillah, setiap saya ke mall sampai hari ini nggak ada cerita bayar. Karena yang bayar istri saya. Beres. Paham? Yang bayar siapa? Ini megang duit. Nah bos, demi Allah terjadi. Nah, siapa yang pernah jalan sama saya? Nggak laku duit saya. Duit saya nggak laku, duit istri saya kagak laku. Kemarin nih Rolex bos, Rolex. Rolex. Mana duit saya belum lewat? Ya miskin. Susah. Menarik. Apa itu? Alexander, mahalan ini. Ini celup ini. Berapa duit ini? Juta. 2 juta kaya. Ini demi Allah nih. Pagi-pagi datang Budi Isman namanya. Coba lihat di IG saya. Itu ada Budi Isman, CEO-nya Coca-Cola, CEO-nya SGM. Dia datang pakai jam tangan merah, gagah, keren, benar. Saya lihatin. Tapi begini, kalau kita cuma ngeliatin, itu dosa. Harus ngeliatin yang jadi ibadah. Apa? Puji Allah dan bersolawat pada Rasul. Ayo ikutin. Kalau cuma ngeliat barang milik orang lain, lalu kita pengen dosa. Megelin hati. Ayo ikutin, megelin hati. Nanti ngomong, dia enak, punya duit, saya mau orang susah. Maka lihatlah dengan berselawat dan pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya puji ini Allah nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Pak Budi, cakep banget sih handphone. Cakep banget jam. Cakep banget jam tangan. Gitu. Terus Pak Budi Isman ketawa. Iya nih. Lumayan lah gitu. Terus itu. Nah kemudian saya japri Pak Budi Isman. Oke, begitu dia pulang nih saya japri. Saya kurang muda nih gitu. Oke dah, kalau gitu nanti saya mau beli jam tangan merah. Dan saya salawat sebelum WA itu saya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi? Nih saksinya. Nah, kita lihat Kiai Saiful yang baca ya. Kiai Saiful yang baca. Oke. Nih, kita buka. Nah. Dari David. Budi Isman dulu, Budi Isman. Cari Budi Isman. Budi spasi enggak? Iya itu Isman. Oke. Nah ini kayak kamu. Oke. Nih, baca. Siap-siap belanja jeans dan jam tangan merah. Ini saya kirimkan siapa? Dikirim ke Budi Isman. Jam berapa? Jam 10.46. Jam 10.46. Nih ya, apa yang terjadi? Saya siangnya itu main rumah teman.
Begitu dia masuk, kaki di tangan. Nah, teman saya ini masuk pakai jam tangan merah, api ini, langsung diantar sama Allah gitu. Langsung diantar sama Allah. Tadi pagi berselawat sambil ngeliatin jam tangan merah. Siangnya saya main ke rumah teman, ya jam berapa ini? Jam berapa? Hah? Jam 3.46. Ya, ini. Serius ini ya, bukannya aja. Oleh karena dari hari diganti merah di sana. Tentang warna merah. Ya, adik. Bukan, ini David mualaf 2 tahun, penghasilannya 1 miliar sebulan. Jadi jam tangannya nggak main, 2 juta nggak main. Ustaz itu dunia, gitu kan? Ayo ngomong-ngomong, Ustaz itu dunia. Justru bayangin mudahnya dunia buat orang yang berselawat kayak begitu. Coba lihat orang-orang yang nggak pakai selawat, keringetan. Jadi bersyukur kalian setiap malam Jumat di pesantren Darul Quran berselawat. Bahkan setiap 5 waktu berselawat. Alhamdulillah. Ayo mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan selawat kita yang paling tinggi nanti adalah membuat kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma ya Allah istajib du'ana innaka antal wahhab. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatik walhamdulillahi rabbil alamin. Ini langsung ke asrama kan? Sudah yang ke asrama yang kelas berapa? Kelas 7 ke 8 keluarnya dari tangga kanan ya ke Ustaz dulu. Saya belum usapin yang kelas 7 sama 8. Silakan. Bismillah. Silakan yang lain dulu. Yang lain langsung balik ke asrama masing-masing. Sebentar yang di bawah silakan kita berdua ya. Silakan dulu gantian mau nanti yang atas turun yang di bawah seperti saya ya. Silakan di bawah. Kelas 1 turun. Kalau kosong udah turun. Iya benar. Oke, kalau kosong sekarang turun. Oke. Nomor saya atau kenapa saya tadi di kelas nomor hadirannya tahu saya bawa ini udah saya bawa ke kamar lain ada Yaman insyaallah. Amin. Yamannya harus kuliah. Takut. Ya, udah. Ya, udah belum? Belum kan? udah. Waktunya bukan zaman yang belum. Ya, udah buka pecinya. Salim. Pecinya buka, pecinya buka. Oh, masalah. Nah.
Ya langsung jalan dah. Wih, amin. Dia ke 7 kan ya? 8. Balik. Dari depan nih, banyak kelihatan. Oh, Tokyo University, Tokyo Jepang. Betul.